Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Halo viewers, perkenalkan saya Melianti, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sriwijaya. Hari ini akan membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi sebagai tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen kita, Dr. Andes Alfiandra MSI. Untuk di awal akan membahas mengenai apa itu diferensiasi. Saya mengambil dari pendapat ahli yaitu Tomlinson. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Poinnya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Selanjutnya mengenai apa saja sih keberagaman yang ada di kelas? Yang pertama, ada keberagaman suku bangsa. Jelas, anak-anak kita yang berkumpul di satu sekolah dan di satu kelas berasal dari latar belakang suku bangsa yang berbeda. Sehingga dalam pergaulannya pun mereka sudah berkumpul dengan rumpun beberapa suku bangsa. Yang selanjutnya, keberagaman agama. Tidak bisa kita pungkiri bahwa beragamnya agama di Indonesia juga membentuk suatu identitas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, keberagaman wilayah. Wilayah di sini ialah terdapat peserta didik yang berasal dari luar wilayah suatu sekolah untuk menempuh pendidikan di wilayah yang berbeda. Selanjutnya keberagaman bahasa. Bahasa di sini ialah bahasa daerah. Bahwasanya dari suku bangsa melahirkan bahasa-bahasa yang beraneka ragam di kelas. Yang terakhir, sudah sangat jelas, ialah keberagaman sifat, karakter, dan juga kepribadian seorang peserta didik. Dari masing-masing individu peserta didik kita, jelas memiliki keberagaman dari sifat, karakter, dan kepribadian mereka masing-masing. Untuk mewadahi perbedaan dan keanekaragaman anak yang ada di kelas, maka seorang guru dapat melakukan diferensiasi pembelajaran yang bisa dilakukan di kelas. Apa saja? Yang pertama, diferensiasi konten. Ialah materi yang akan disampaikan kepada peserta didik sebagai perpanjangan dari hasil kesiapan, minat, dan profil pelajar yang kita dapatkan dari asesmen diagnostik yang kita lakukan di awal sebelum memulai pembelajaran. Peserta didik bisa juga mengkombinasikan ketiganya. Juru mempersiapkan bahan dan alat sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya ialah diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana peserta didik memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Dapat dilakukan dengan kegiatan yang berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk peserta didik, seperti daftar tugas, kemudian memvariasikan waktu pada penyelesaian tugas. Yang selanjutnya juga bisa mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Selanjutnya, ialah diferensiasi produk. Ialah hasil dari pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan murid kepada guru. Ini dapat berupa karangan, pidato, atau segala yang sesuatu yang ada wujudnya. Produk ini meliputi dua hal. Yang pertama memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang selanjutnya yaitu memberikan pilihan kepada peserta didik bagaimana mereka mengekspresikan pembelajaran yang sudah mereka dapatkan. Satu hal yang selalu kita perlu ingat dalam memulai pembelajaran di kelas, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua bisa kita berikan perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka hal tersebut dapat menghambat peserta didik untuk bisa maju dan mengembangkan potensinya. Namun, perlu juga kita ingat bahwa pelajaran berdiferensiasi bukan berarti kita mengistimewakan suatu anak
atau kita berbuat tidak adil kepada anak, tapi tentang bagaimana guru sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan belajar pada anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.